Hai Ceceromet Kitchen, mau masak asem-asem daging. Di sini saya pakai daging sapi dan tulang-tulangnya. Dagingnya ini 500 gram dan tulang sapinya itu 500 gram. Jadi jumlah total yang saya pakai ada 1 kilogram daging dan tulang sapi. Ini daging tulang sapinya sudah saya cuci bersih. Saya mau mempresto dagingnya sebelum kita membuat asem-asem daging. Kita masukkan ke panci presto. Kalau kalian nggak punya panci presto, kalian bisa merebusnya sampai daging dan tulangnya itu benar-benar empuk. Masukkan air. Airnya cukup banyak ya, pokoknya sampai daging sapinya terendam. Tambahkan garam setengah sendok makan. Aduk sebentar, lalu mau saya tutup. Dan saya mau memasak daging ini di panci presto selama 40 menit. Setelah 40 menit nanti kita diamkan, jangan dibuka sampai benar-benar dingin. Nah, ini sudah 6 jam saya diamkan ya, dan sudah dingin. Kalau sudah dingin, itu lemak-lemaknya juga ikutan dingin, jadinya menggumpal di atas itu lemak-lemak. Kita ambil dulu aja daging dan tulang sapinya. Kita taruh di wadah sendiri. Dan kalian lihat di situ lemak-lemaknya ya. Kalau masih panas, lemak itu nggak akan terbentuk, dia hanya akan seperti minyak. Tapi kalau udah dingin banget, dia akan membentuk lemak seperti ini yang bisa kita buang. Jadi nanti kuahnya atau kaldu dagingnya ini bening tanpa lemak. Kita potong-potong dulu aja daging sapinya, dipotong sesuai selera. Tapi untuk membuat asam-asam daging biasanya ukurannya sekitar segitu ya, sekitar 1 jempolnya orang dewasa, agak kecil lagi. Nah, yang ini tulangnya nggak akan saya potong, pastinya sudah empuk juga dagingnya. Kuahnya yang tadi itu mau kita pakai juga ya, jadi nggak ada yang dibuang kecuali lemaknya. Nah, ini dagingnya sudah dipotong-potong. Siapkan wadah, kita beri saringan. Kuahnya atau kaldu dagingnya ini saya saring aja, jadi lemaknya nggak ikutan kita pakai, lemaknya mau saya buang, kita cuma butuh kaldunya aja tuh. Jadi ini salah satu tips buat kalian kalau bikin kaldu daging sapi, biarkan sampai benar-benar dingin, sampai lapisan lemaknya itu mengapung di atas. Nah, kuahnya kita simpan ya. Bahan-bahan untuk membuat asam-asam daging ada 100 gram bawang merah, cukup banyak saya menggunakan bawang merah karena dagingnya juga cukup banyak ya, ada 1 kilogram. Saya iris-iris dulu bawang merahnya. Jadi ini bumbunya nggak ada yang diulek semuanya, cuma diiris, dipotong, digeprek gitu ya. Nah, ini 6 siung bawang putih juga mau saya cincang bawang putihnya. Bawang putih sudah saya cincang. Sekarang cabai merah besar 4 buah. Kita potong agak besar seperti itu. Kalau kalian mau bisa ditambahkan dengan cabai rawit merah yang pedas itu. 4 buah cabai hijau besar. Potongannya juga kita samakan aja dengan ukuran cabai merah besar. Selanjutnya, ini bahan yang sangat penting untuk membuat asam-asam daging. Saya pakai 5 buah belimbing wuluh yang masih segar-segar dan ukurannya besar. Kita potong-potong dulu belimbing wuluhnya. Kalau nggak ada belimbing wuluh, bisa diganti dengan tomat hijau. Tapi untuk resep asam-asam daging itu menggunakan dua-duanya. Ya belimbing wuluh, ya juga pakai tomat hijau. Nah, tomat merahnya 2 buah. Kita potong-potong juga, dipotong hampir seukurannya belimbing wuluh atau cabenya itu ya. Saya pakai tomat hijau 4 buah. Ini tomat hijaunya seger banget, meskipun udah ada belimbing wuluh tapi tetap menggunakan tomat hijau. Kita potong-potong. Nanti kuahnya jadi kuah yang seger ya, namanya juga asem-asem, pastinya seger, ada belimbing wuluh, ada tomat merah, tomat hijau.
Nah, saya pakai wortel, ini sudah dikupas, wortelnya cuma sepertiga dari wortel yang ukuran besar. Kita potong-potong wortelnya menyerupai ukuran cabenya itu ya, segitu. Nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil. Dan ini ada buncis. Buncis secukupnya, sesuai selera kalian aja. Kita potong-potong sekitar 1,5 cm. Oke, ini sayur-sayurannya sudah siap ya. Sekarang saya mau siapin bahan lainnya. Ada 3 cm lengkuas. Lengkuasnya kita geprek aja. Jadi untuk membuat asam-asam daging ini gampang banget. Bumbunya cuma diiris-iris, cuma digeprek ya. 2 cm jahe kita geprek juga. Kalau kalian punya daging sapi di rumah dan bingung mau diapain, dibikin asam-asam daging kayak gini, seger, nggak bikin enek, enak banget. 1 batang serai kita geprek. Dan kita mau pakai 5 lembar daun salam. Ini semua sudah dicuci bersih daun salamnya. Bahan penting lainnya yaitu asam jawa. Di sini saya pakai 1 sendok teh asam jawa yang matang seperti itu ya. Kita beri air lalu diremas-remas seperti itu sampai mendapatkan jus dari asamnya. Nah, saya juga pakai gula merah 1 sendok makan. Oke, sekarang kita panaskan dulu minyak goreng. Kita mau menumis bumbu-bumbu yang udah kita iris tadi. Masukkan bawang merah. Kita tumis dulu bawang merahnya sampai harum. Aduk-aduk. Lalu masukkan bawang putih yang udah dicincang. Bagi kalian yang baru bergabung dengan Cece Romet Kitchen, silahkan subscribe channel ini. Kalau kalian mau belajar masakan rumahan sehari-hari sampai dengan masakan internasional, subscribe ya. Masukkan cabai hijau dan cabai merah. Kita tumis bareng dengan bawang merah dan bawang putih. Lalu kita masukkan kaldu sapi yang udah kita saring tadi. Ini yang udah tanpa lemak ya, lemaknya sudah kita buang tadi itu. Kita masukkan semuanya. Lalu kita masukkan daging sapi yang udah kita presto, yang udah empuk, sama tulang-tulangnya itu kita masukkan. Tambahkan serai, lengkuas, jahe, dan daun salam. Masukkan garam setengah sendok makan. Meskipun di awal tadi kita udah memberi garam pada saat mempresto daging, tapi tetap ditambah garam lagi karena airnya banyak sih ya. Dan ini 1 sendok teh lada bubuk. Lada bubuk yang udah masuk, kita masukkan gula merah atau gula aren. Saya menggunakan gula aren ya di situ. Lalu kita aduk-aduk dulu. Kita tutup dan biarkan sampai mendidih. Ini sudah mendidih. Kita buka penutupnya. Masukkan wortel. Wortel duluan yang dimasukin ya. Jadi memang bertahap ini. Bagian apa dulu yang masuk itu harus diatur supaya teksturnya pas. Lalu kita tutup lagi. Dan kita merebusnya sampai wortelnya agak empuk. Baru kita masukkan buncis. Karena buncis ini lebih cepat matang daripada wortel, jadi wortel dulu yang dimasukin ya. Aduk pelan aja. Warnanya cantik banget, ada merah, oranye, hijau. Oke, sekarang kita masukkan belimbing wuluh, tomat hijau, dan tomat merah.
Ini menjelang akhir aja dimasukinnya ya, karena cepet banget matang tomat dan belimbing wuluh ini. Kita merebusnya sebentar aja karena dagingnya juga sudah dipresto. Saya tambahkan kaldu bubuk setengah sendok teh dan air asam jawanya yang tadi udah kita remas-remas itu kita masukkan semua. Ini masih kurang asem ya, jadi saya tambahin lagi air asam jawanya yang udah dimasukkan sekitar 4 sendok makan air asam jawa. Lalu kita aduk perlahan aja. Terakhir saya mau tambahkan kecap manis 1 sendok makan penuh. Asam-asam daging ini tipe masakan daerah Jawa, jadi nggak lepas dari gula merah dan juga kecap manis. Oke, kita rebus lagi ya sampai mendidih lagi. Nah, ini sudah mateng, asam-asam dagingnya seger banget, aromanya enak. Matikan apinya dan asam-asam dagingnya sudah siap untuk kita sajikan. Ini kuahnya banyak, dagingnya empuk. Kita mau pindahkan ke piring saji. Salah satu cara mengolah daging sapi tanpa enek, justru malah seger banget ya, bikin melek. Rasanya tuh ada asem-asemnya, ada pedes-pedesnya. Oke, kita beri garnish. Di sini saya pakai potongan belimbing wuluh mentah, cabai merah, cabai hijau, tomat hijau dan tomat merah. Supaya lebih menggoda aja sih penampilannya, jadi kita pakai garnish ya. Tuh kayak gini. Ini dia asem-asem daging. Dari penampilannya sudah kelihatan kalau ini makanan enak. Saya mau cobain asem-asem dagingnya. Ini tulangnya yang ada dagingnya itu sudah pasti dagingnya empuk karena dipresto 40 menit. Kalau kalian gak ada panci presto, berarti harus merebusnya dalam waktu yang cukup lama sampai dengan daging sapinya itu empuk. Oke, saya mau cobain kuahnya dulu, kuah original. Seger, asem, pedas, manis sedikit. Daging sapinya meleleh kayaknya di mulut saking empuknya. Dan ini wortel tomat hijau. Seger banget, relax. Ini makan kayak gini bikin melek matanya dan rasanya tuh kayak tenang gitu ya. Comfort food banget. Dan kalian lihat di sini daging sapinya empuk. Gampang banget dilepasin tuh, empuk banget. Kalian bisa coba di rumah resep asam-asam daging. Thanks for watching. Please like, comment, share, and subscribe. Sampai ketemu di video Cece Romet Kitchen selanjutnya. Bye.